Oke, sekarang kita di soal yang ketujuh, yaitu soal TPS tahun 2019. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Segi 5 ABCD terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan BAD dengan AD3 ya, ini AD-nya 3. Oke. Kemudian BC 5, ini BC-nya 5. Nah, kemudian sisi AC BD berpotongan di E. Oke, kemudian ada luas AEB 12. Nah, luas AEB kita simbolkan, kita kurungi seperti ini ya. 12 kita kurungi seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah jarak E ke AB. Nah, kita buat garis lurus ya, karena jarak itu harus lurus ya, dan siku-siku seperti ini. Kita labelin namanya F. Nah, kemudian ada dua pernyataan. Pernyataan 1 AC sama dengan 14 ya. AC sama dengan 14, berarti kita bisa masukkan di sini 14. Nah, untuk menentukan apakah pernyataan 1 mampu membantu untuk menjawab jarak E ke AB, kita coba tentukan dulu ya, atau amati dulu segitiga A, B, C ya. Kita hitung dulu panjang AB. Oke. Nah, jadi panjang AB kita cari dengan Pitagoras, berarti 14 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ya, 196 kurang 25, berarti ini 171. Oke ya. Berarti panjang AB udah ketemu. Nah, kemudian kita coba analisa lagi luas dari segitiga ABE ya. Nah, ini kan ABE kan luasnya 12 ya. ABE ini kan 12, berarti kita bisa buat analisanya seperti ini. Luas segitiga AEB sama dengan alas ya. Alasnya berarti AB kali tingginya FE ya, dibagi 2. Ya, ingat rumus luas segitiga. Karena luasnya 12, kita bisa ganti ya, seperti ini jadinya. Nah, per 2 berarti AB kali FE itu sama dengan 24 ya. Nah, ini tadi kan panjang AB ya. Nah, jadi ini kan bisa kita substitusi kemari nih. Ya. Nah, kita substitusi akar 171 kali FE sama dengan 24. Berarti FE ya. Ya, FE sama dengan 24 per akar 171. Nah, artinya FE-nya udah ketemu ya. Nah, jadi panjang FE itu adalah 24 dibagi dengan akar 171. Berarti ini cukup pernyataan 1. Nah, kemudian kita analisa pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 BD sama dengan 12. Nah, BD-nya 12 ini kita hapus dulu ya, atau kita masukkan aja langsung ya. BD-nya 12 di sini. Ya, ini dia 12. Jadi jarak ini kemari 12. Nah, sebenarnya ini juga cukup ya. Kenapa? Karena gambarnya kan sebenarnya hanya ukurannya yang lebih kecil. Jadi pernyataan yang pertama tadi kan menganalisa segitiga ini. Nah, pernyataan kedua menganalisa segitiga ini. Nah, di mana informasinya mirip ya. Kalau ini dikasih tahu 14, ini dikasih tahu 12. Nah, ininya juga ada. Kalau di sini ini dia. Nah, kemudian luas AEB-nya juga ada di sini ya. Dalam segitiga ini juga ada dia. Nah, artinya pernyataan 2 juga konsep pencarinya sama seperti ini. Nah, sehingga kita bisa tentukan nilai FE ya. Dengan cara yang sama kita bisa tentukan nilai FE. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini mampu menentukan nilai FE. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Oke, gimana, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-8. Ini adalah soal TPS tahun 2019. Nah, kita punya soal seperti ini. Ada suatu gambar trapesium ya, trapesium siku-siku, di mana trapesium ini terbentuk dari dua buah segitiga, yaitu ABC dan segitiga ADC atau ACD gitu ya. Nah, jika AC sama dengan 9, ya kita masukkan informasinya, AC-nya 9. Kemudian luas ABC 10. Nah, ini ABC 10 luasnya, ya 10 dia luasnya. Kemudian pertanyaannya berapa panjang DC atau CD, ini dia ya, berapa panjangnya. Nah, kita analisa dulu pernyataan pertama, yaitu di sini dituliskan AB sama dengan 4. Nah, jadi kita bisa masukkan kemari ya, AB sama dengan 4. Nah, karena di sini ada luas yang diketahui, kita analisa dulu luas segitiga ABC. Nah, jadi kita buat garis bantu seperti ini. Nah,
Oke ya. Sehingga kita bisa tentukan panjang dari AD ya. Kita tentukan panjang dari AD. Kenapa? Karena panjang yang ini ya atau nilai yang ini sama dengan nilai yang ini. Nah, jadi kita gunakan rumus luas segitiga. Ini caranya ya. Luas alas kali tinggi bagi 2. Nah, luasnya kan 10. Ya, alasnya berapa segitiganya? Nah, kita amati segitiga ABC ya. Alasnya kan 4 ya. Nah, ini 4. Nah, untuk tingginya kan ini dia. Ini adalah tinggi segitiga nih. Segitiga ABC ya. Segitiga ABC tingginya ini. Nah, di mana ini sama dengan ini ya. Karena ini kan bentuknya jadi persegi panjang ya. Nah, berarti tingginya kita bisa tuliskan menjadi AD gitu. Nah, kemudian 2 berarti ini 20 kita kali silang. 4 kali AD. Berarti AD-nya adalah 20 bagi 4. 5. Ya, berarti ini dapat 5. Nah, tinggal menentukan berapa besar CD dengan memanfaatkan Pitagoras. Kenapa? Ini kan udah diketemukan nih. Ya, udah diketemukan. Ini juga udah diketemukan. Nah, coba amati segitiga ACD. Nah, dengan melakukan Pitagoras, kita bisa nanti tentukan nilai CD. Nah, kan gambarnya kan seperti ini nih. Ya, ini gambarnya. Ini gambar di sini. Ini D, ini C. Ini yang ditanya. Ini 5, ini 9 gitu ya. Ini adalah A. Nah, kita lakukan Pitagoras saja. Ya, pakai Pitagoras ini langsung dapat nilai CD. Nah, sehingga pernyataan 1 itu kita katakan cukup ya untuk menentukan CD. Oke. Nah, sekarang pernyataan 2. Nah, pernyataan 2. Ini kita hapus dulu ya. Hapus dulu informasinya. Oke, ini kita hapus lagi ya. Nah, sekarang kita gunakan pernyataan 2 yaitu BC sama dengan 7 ya. BC-nya 7. Nah, kita amati lagi segitiga ABC ya. Sekali lagi kita amati segitiga ABC. Ini tadi segitiga ABC ya, ABC. Nah, ini kita amati lagi segitiga ABC. Nah, kita bisa menghitung luas segitiga ABC kan dengan cara seperti nomor 1 ini ya. Ataupun kita bisa gunakan aturan sinus untuk menghitung luasnya. Nah, kan segitiganya seperti ini nih. Ini gambar di sini ya. Ini dia segitiganya. Ini 9, ini 7. Nah, ini sudut C, ini sudut B, ini sudut A. Nah, kita cari dulu AB. Nah, kenapa kakak cari AB? Karena logikanya gini. Nah, tadi kan kalau AB-nya dikasih tahu kan kita bisa tentukan berapa CD ya. Benar nggak? Ya, tadi kan di sini kan AB-nya dikasih tahu 4 ya kan. Lalu dengan langkah ini kita bisa tentukan CD. Nah, jadi sekarang tujuan kita itu adalah tentukan AB dulu. Kalau AB-nya ketemu, lalu ikuti langkah ini, pastilah ketemu CD. Nah, itu alur berpikirnya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi alur berpikirnya untuk menentukan apakah pernyataan BC sama dengan 7 itu mampu menentukan CD adalah tentukan AB. Nah, kalau AB-nya ketemu, pastilah bisa ditentukan CD-nya dengan cara seperti ini ya. Caranya sama seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan AB? Kita gunakan aturan sinus untuk luas ya. Dimana ini namanya A kecil, ini C kecil menyatakan panjangnya, B kecil. Jadi huruf kecil itu menyatakan panjangnya. Nah, jadi luasnya apa? Luasnya adalah setengah ya. A kecil, B kecil, sin C ya. Kita tentukan sudut C-nya dulu gitu. Nah, di sini kan 10 ya. Kemudian ini setengah kali 9 kali 7 sin C. Nah, berarti ini adalah kita kali ini 20 ya per 9 kali 7 63 ya, sama dengan sin C. Nah, berarti sin C-nya udah ketemu ya, yaitu 20 per 63. Nah, kemudian gunakan aturan kosinus untuk menentukan nilai C kecilnya atau AB-nya ya. Tadi kan tujuan kita nih mau cari AB. Nah, kalau pakai aturan kosinus, maka dia seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, kalau nilai sin C-nya udah ketemu, pastilah bisa ditentukan nilai cos C-nya dengan menggunakan identitas trigonometri. Apa identitasnya? Identitasnya ini, sin kuadrat. Kalau kita pakai huruf C ya, sin kuadrat C tambah cos kuadrat C sama dengan 1. Nah, pakai identitas ini pasti bisa ketemu nilai cos C-nya. Nah, tadi kan tadi kan C ini adalah nilai
AB. Nah, berarti AB-nya bisa ditentukan, ya kan? Dengan menggunakan rumus-rumus ini, AB-nya bisa ditentukan. Nah, kalau AB-nya udah bisa ditentukan, balik lagi menggunakan konsep nomor 1, nanti bisa ditentukan CD-nya. Nah, itu di alur berpikir untuk menentukan apakah pernyataan 1 atau pernyataan 2 mampu menjawab pertanyaan berapa panjang DC. Nah, berarti jawabannya ini juga cukup ya. Ini juga cukup ya, cukup, sehingga jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, jadi jawabannya itu adalah D, gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau misalkan kurang paham boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal TPS tahun 2019. Nah, kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini ada dua buah segitiga yang menyatu ya. Nah, ada segitiga ABC dan segitiga CDE ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah berapakah nilai X kurang Y. Oke, jadi nilai ini dikurang ini berapa nilainya. Nah, ada dua pernyataan di sini yang diberikan untuk menentukan berapa nilai X kurang Y tadi. Ada pernyataan satu yaitu AB sama dengan BC sama dengan AC gitu ya. Nah, kita coba analisa dulu pernyataan satu ya. Nah, kalau AB ya AB sama dengan BC sama dengan AC, berarti segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi. Maka besar X-nya itu adalah 60 derajat ya. Ini berarti 60 derajat. Ya, ingat bahwasanya kalau segitiga sama sisi, besar tiap-tiap sudutnya itu adalah sama, yaitu 60 derajat. Nah, kemudian kita disuruh menentukan nilai Y-nya tadi ya. Nah, kan kita harus tahu berapa nilai X dan Y-nya supaya bisa menentukan X kurang Y-nya. Nah, ini juga berarti 60 derajat, ini juga berarti 60 derajat. Nah, berarti nilai X kurang Y-nya udah bisa ditentukan. Nah, kenapa? Karena 60 derajat ini dengan Y ini bertolak belakang, akibatnya apa? Y-nya besarnya sama. Ingat ya, kalau ada sudut bertolak belakang, besar sudutnya sama. Jadi, besar X-nya di sini adalah 60 derajat dan Y-nya juga 60 derajat. Oke. Nah, berarti X kurang Y-nya adalah 0 derajat. Nah, jadi pernyataan 1 ya, pernyataan 1 itu cukup. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 di sini katanya DE ya, DE kemudian EC, CD itu besarnya sama ya, panjangnya sama. Nah, berarti segitiga ini juga segitiga sama sisi nih. Jadi segitiga ini segitiga sama sisi. Nah, berarti besar Y itu adalah 60 derajat. Nah, ini berarti 60 derajat juga nih. Ini 60, 60 ya. Nah, akibatnya ini juga akan 60. Nah, ya, kemudian kita mau tentukan nilai X-nya itu berapa kira-kira ya. Nah, karena pernyataan pernyataan 2 ini hanya bisa menentukan nilai yang di sini ya. Sementara nilai yang di sini kan kita nggak bisa tentuin nih. Ini berapa besarnya kita nggak bisa tentuin. Ya, dan kita nggak bisa pastikan apakah nilai ini dan ini sama besarnya atau tidak, gitu ya. Nah, karena segitiga ABC ini kita juga nggak tahu. Jadi kita nggak bisa katakan segitiga ABC ini segitiga sama sisi, ya. Nah, karena di informasi kedua ini tidak ada informasi yang menyatakan bahwasanya segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi. Nah, berarti pernyataan 2 ini hanya mampu menentukan nilai Y-nya saja. Tapi tidak bisa menentukan nilai X-nya, ya. Nah, jadi pernyataan 1 itu cukup, pernyataan 2 ini tidak cukup ya. Nah, ini tidak cukup. Oke. Nah, jadi jawabannya di sini adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Berarti jawabannya ini adalah A ya. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 10. Nah, ini masih soal TPS tahun 2019. Kita coba lihat dulu soalnya. Nah, ini ada sebuah segitiga sembarang ya. Nah, di mana besar sudutnya X, Y, dan Z. Kemudian pertanyaannya adalah, pada segitiga di atas apakah nilai Z lebih besar dari Y, lebih besar dari X? Oke. Nah, ada dua pernyataan, ada pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1 BC sama dengan 3. Oke, kita tulis ya, kita cek dulu pernyataan 1. BC sama dengan 3. Nah, apakah pernyataan 1 ini mampu menentukan besar X, Y, Z? Nah, maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau cuma satu sisi yang dikasih tahu,
maka kita tidak bisa menentukan berapa besar tiap-tiap sudut. Nah, kecuali ada 3 sisi yang dikasih tahu seperti ini ya. Misal ini ada 4, 5, 6. Nah, maka kita bisa tentukan besar tiap-tiap sudut ya dengan menggunakan aturan kosinus ya. Nah, sementara kalau cuma satu ya kita nggak bisa tentukan gitu ya. Berarti pernyataan satu tidak cukup ya, tidak cukup. Nah, kemudian pernyataan 2, AC sama dengan 2 ya, AC sama dengan 2. Nah, ya kasusnya masih sama dengan pernyataan satu. Kalau cuma hanya AC saja yang diketahui, maka dia juga tidak cukup gitu ya. Nah, tidak cukup. Nah, kemudian apakah pernyataan satu dan pernyataan 2 cukup untuk menentukan nilai X, Y, Z? Maka jawabannya di sini juga tidak cukup ya. Karena kalau kita mau pakai aturan sinus pun ya harus ada salah satu sudut yang dikasih tahu gitu ya. Pakai aturan kosinus maka ketiga sisinya ini harus juga dikasih tahu. Maka ini jawabannya adalah pernyataan satu dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menentukan jawaban dari berapa besar X, Y, dan Z-nya. Oke, jadi jawabannya di sini adalah E ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menentukan jawabannya. Nah, analisanya supaya adik-adik lebih paham itu lebih banyak membaca tentang ya, konsep-konsep aturan sinus, kosinus, kemudian tentang segitiga supaya lebih paham, lebih mendalam kenapa bisa seperti ini dan seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal nomor 11. Nah, ini TPS tahun 2019. Kita lihat dulu soalnya. Nah, segitiga BEA ya, BEA itu sama kaki, yaitu BA dan EA-nya sama. Nih, panjangnya sama ya. Nah, berarti dari sini kita udah tahu bahwasanya sudut ini besarnya bakalan sama. Ya, titik C terletak pada garis perpanjangan AB. Oke. Nah, titik F terletak pada AE, kemudian titik D adalah titik potong FC dan BE. Sudut A 54 derajat. Nah, ini 54 derajat. Kemudian EFD ya, EFD. Ini mana E-nya? Ini dia. EFD ya, 68 derajat. Berarti di sini ya. Ingat kalau 3 huruf seperti ini ya, maka lihat yang tengahnya ya. Kalau misalkan ada penulisan sudut seperti ini, lihat yang tengahnya. Berarti di sini 68 ya. Oke, jadi di sini 68 derajat. Nah, kita mau cari nilai X nih yang ditanya nih, nilai X. Nah, jadi kita gunakan konsep segitiga lagi, yaitu total sudut segitiga seperti ini ya. Nah, jika ada sudutnya seperti ini, suatu segitiga, maka A derajat tambah B derajat tambah C derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kita tentukan dulu besar sudut B dan E, ya, di mana besarnya sama, kita katakan besarnya itu adalah Y ya. Ya, jadi Y di sini berarti 54 tambah Y tambah Y lagi sama dengan 180 derajat. Berarti di sini 2Y 180 derajat dikurang 54 derajat. Berarti 2Y adalah 180 kurang 54 berarti 126 ya. Nah, berarti Y-nya adalah 126 dibagi 2. 63 derajat ya. Nah, nilai Y-nya 63 derajat ya. Nah, sekarang coba amati segitiga yang ini, yaitu FDE nih. Nah, di sini kan udah ketemu nih, 63 derajat nih ya. Nah, ini kan 63 derajat. Nah, berarti kita bisa tentukan besar sudut D ini, yang ini. Nah, sementara D yang di sini dengan yang di sini itu bertolak belakang. Artinya, kalau yang di sini ketemu, maka yang di sini pasti ketemu. Ingat sifat bertolak belakang, yaitu besar sudutnya sama ya. Jadi kalau di sini misalkan 40 derajat, maka di sini pasti juga 40 derajat karena bertolak belakang, di mana besarnya pasti sama. Nah, kita katakan ini sudutnya adalah R ya. Berarti 63 ditambah 68 ditambah R sama dengan 180 derajat. Berarti R sama dengan 180 derajat dikurang ini 131 ya. Berarti R sama dengan nah, ini adalah 49 derajat. Oke. Nah, jadi besar R itu kan sama dengan besar X, maka nilai X-nya itu adalah 49 derajat. Alasannya bertolak belakang ya, bertolak belakang. Itu alasannya kenapa besarnya sama. Oke. Nah, jadi jawabannya di sini adalah E. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Oke, sekarang kita di soal yang ke-12. Ini adalah soal terakhir kita untuk video kali ini yang ngebahas tentang soal TPS geometri ya, dari tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, langsung aja kita coba lihat soalnya. Segitiga ADC ya, sama kaki dengan AC sama dengan DC, kemudian titik B terletak pada AC. Jika P sama dengan 65 dan Q sama dengan 20, maka nilai X adalah gitu ya. Nah, kita masukkan informasinya ke dalam gambar. Ini 65, ini 20, kemudian ini adalah sama kaki, berarti besarnya sama. Sudut ini dengan ini besarnya sama ya. Nah, berarti kita bisa tentukan nilai sudut C ya dengan menggunakan konsep jumlah sudut pada segitiga. Kita bisa tentuin besar sudut C. Nah, ini 65 derajat juga ya. Nah, berarti 65 ditambah 65 ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti C adalah 180 derajat dikurang 130 derajat. Besar sudut C-nya adalah 50 derajat. Nah, ini 50 derajat. Oke. Nah, kemudian coba amati segitiga BCD. Nah, B, C ya dan D. Nah, di sini besar sudutnya 20 derajat, di sini 50 derajat. Nah, tinggal menentukan besar sudut X. Nah, jadi kita gunakan konsep ini lagi, yaitu konsep jumlah sudut pada segitiga. Nanti bisa ketemu nilai X-nya ya. Kita langsung aja. Berarti 20 derajat ditambah 50 derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. X derajat 180 derajat dikurang 70 derajat. Berarti nilai X-nya adalah 110 derajat. Nah, jadi jawabannya itu adalah D. Oke, bisa dipahami ya penjelasannya. Nah, karena saya itu aja video kita kali ini yang ngebahas soal geometri. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua yang akan melaksanakan ujian UTBK pada tahun ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.